seperti kita ketahui bahwa kehamilan dan persalinan itu akan menimbulkan juga dampak kepada otot-otot dasar panggul. Nah, untuk mencegah itu, tentu saja selama hamil, tentu saja yang ideal kita harus tahu dulu indeks massa tubuh, ya. Lebih baik itu justru kalau sebelum hamil kita sudah tahu. Karena di mana-mana juga kalau kita ini hamil, pasangan keluarga itu kan merencanakan kehamilannya. Tentu saja bukan kehamilan yang tidak direncanakan. Sehingga dengan merencanakan kita juga bisa melakukan upaya-upaya agar hasil luaran atau persalinan itu juga berjalan baik dan ibunya juga kondisinya juga optimal. Nah, salah satu tadi adalah kalau indeks massa tubuhnya itu normal, paling tidak kalau dia bisa melahirkan itu juga dengan normal, dengan baik begitu ya, itu kira-kira pertambahan berat badannya antara 12-14 kilo. Tentu saja kalau dia overweight, ya sudah kelebihan berat badannya, tentu saja kontrol beratnya itu tentu saja antara 6-9 kilo saja gitu. Dia boleh menambah sampai bayinya melahirkan. Ya beda tentu saja kalau dia underweight, yaitu boleh saja nanti di atas 14-16 kilo sih masih boleh kalau kita ingin melahirkan pervaginamnya, artinya rahim normal begitu. Nah, ini salah satu yang harus diketahui bagaimana kita mempersiapkan selama kehamilan. Dan perlu diketahui juga, tentu saja selama kehamilan itu keluhan yang paling banyak adalah kalau yang kita sebut namanya beser. Jadi pada saat dia hamil biasanya ibu menjadi sering berkemih, atau kalau ibu batuk atau bersin itu urinnya keluar spontan. Ya, itu juga menjadi tanda yang jangan lupa disampaikan kepada dokternya. Nah, kemudian juga nanti sesudah bersalin, mestinya dalam tempo 3 bulan itu keluhan itu akan hilang. Kalau tidak hilang, nah ini menjadi masalah ya, karena dia akan bisa menetap ya kalau tidak diobati. Nah, oleh sebab itu kalau sejak hamil ibu sudah melakukan latihan otot-otot dasar panggul, kemudian sesudah melahirkan ibu juga melakukan latihan otot dasar panggul, pemulihan keluhan itu akan lebih cepat dari 3 bulan. Dan tentu saja dia akan memotong kelainan yang mungkin bisa terjadi kalau itu tidak di treatment untuk jangka panjangnya. Nah, itu salah satu. Begitu juga pada saat ibu hamil itu juga ibu tentu saja harus bisa merasakan apakah ada sesuatu yang menonjol ya keluar di vaginanya. Nah, ini juga harus diperhitungkan, karena kalau itu sudah, berarti ibu sudah mengalami penurunan rahim di situ, ya, atau leher rahimnya sudah mulai turun. Tentu saja tadi dengan latihan otot-otot dasar panggul tadi, tentu saja ibu akan bisa tidak bertambah worse, tidak bertambah berat kelainannya. Nah, itu yang saya kira perlu dipahami. Nah, oleh sebab itu nanti dalam proses persalinan tentu saja sebaiknya memang ibu tidak lebih lama dari 1 jam melahirkannya itu. Ya, memang yang kedua tentu saja berat bayinya itu kalau bisa sekitar 3,3 lah kalau kurang begitu ya. Dan memang dokter itu akan menghindari melakukan pemotongan jalan lahir kecuali atas indikasi. Karena kalau ibu punya komponen 3 tadi, mengedarnya lebih 1 jam, bayinya di atas 3,3, kemudian dilakukan penguntingan, ibu punya berisiko terjadinya kerusakan otot dasar panggul itu sekitar 78%. Ya, jadi itu ibu sudah punya patokan ya, kira-kira bukan berarti pasti ibu akan rusak otot dasar panggulnya, tapi ibu punya risiko tinggi untuk terjadi robekan atau kerusakan otot-otot dasar panggul. Ya, atau barangkali juga kalau ibu sudah melahirkan, ibu juga bisa memprediksikan, memperkirakan
Kalau dia umpamanya ibu mengedannya lebih dari 1 jam, kemudian terjadi ada robekan jalan lahir itu stadiumnya berat, nah ini juga ibu bisa mengalami risiko tinggi terjadinya kerusakan otot dasar panggul. Ya, ini bisa lebih tinggi dari 78% begitu. Kalau komponen-komponen ibu itu sudah tahu itu, tentu saja ibu bisa melakukan upaya-upaya pencegahan. Karena sekali lagi, disfungsi dasar panggul atau penyakit-penyakit dasar panggul itu tidak akan mematikan, tapi akan menyengsarakan ibu-ibu dengan bertambahnya usia. Makin berat, makin cepat dia akan timbul gejala-gejala tersebut. Yang lebih baik ya, kalau ibu barangkali udah saya mau tahu saja, mungkin lebih baik nanti ibu 3 bulan ibu bisa memastikan apakah rusak apa tidaknya otot dasar. Tentu saja pemeriksaan yang paling akurat adalah melakukan pemeriksaan ultrasonografi ya otot dasar panggul. Ya, kalau itu hampir pasti kita tahu rusak apa tidak rusak. Ya, tentu saja kalau ibu biasakan pada saat 3 bulan ibu datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan itu, tentu saja kita bisa berikan diagnosanya apakah ibu mengalami kerusakan otot dasar panggul atau tidak. Nah, kemudian bagaimana kita merencanakan untuk kehamilan berikutnya. Ya, karena kalau itu tidak diperhatikan, tentu saja kerusakan itu akan bertambah berat dengan persalinan yang berikutnya, ya, persalinan berikutnya. Sehingga keluhan itu akan bertambah berat lebih cepat dari usia yang rata-rata terjadi biasa di atas 40 tahun. Bisa saja itu terjadi justru di bawah 40 tahunan. Apalagi kalau kita berusia panjang, tentu saja itu akan menyengsarakan kualitas kehidupan wanita, itu tentu saja akan turun dengan drastis ya kalau kita tidak mengindahkan tanda-tanda tersebut dari awal. Pra-hamilan, persalinan, kemudian sesudah persalinan. Apa yang mesti kita kerjakan? Oleh sebab itu, pesan saya adalah yang paling mudah buat ibu-ibu pada saat pra-persalinan, ya, antenatal, ibu sudah melakukan latihan otot dasar panggul. Kemudian pada saat persalinan, tentu saja kita mencegah dari saat antenatal tadi, bayi jangan terlalu besar, kemudian juga mengedan pada saat ibu disuruh mengedan tidak terlalu lama, dan kemudian juga tidak dilakukan pengguntingan jalan lahir kecuali ada indikasi medisnya. Ya, kemudian sesudah persalinan, ibu juga rajin melakukan pelatihan otot dasar panggul, juga memeriksakan kondisi dasar panggulnya itu dengan dilakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan smart pelvic ya. Itu pemeriksaannya cepat ya, hanya bilangan menit ya, itu ibu sudah tahu hasilnya ya. Dan latihan otot dasar panggul bisa secara konvensional, bisa juga kita bisa menggunakan dengan kursi elektromagnetik. Nah, kursi elektromagnetik itu tentu saja dengan ibu duduk saja, kursi itu ya disebut kursi pintar itu sudah melakukan perintah kepada otot dasar panggul wanita tersebut yang duduk di kursi itu untuk berkontraksi. Ya, tentu saja 1 bulan saja itu sudah lengkap latihannya ya, tanpa ibu harus bersusah-susah mengkontrakkan otot dasar panggul tersebut.